Menurutmu, kemungkinan Muzakir Manaf melawan kotak kosong dalam Pilkada Aceh 2024 bisa terjadi tidak? Walau ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang berhubungan dengan dinamika politik lokal dan peraturan pemilu, berikut adalah uraian lengkap mengenai beberapa faktor tersebut. Kamu boleh tak sependapat ya, tapi komentari saja dengan santun. 1. Popularitas dan dukungan politik Muzakir Manaf. Muzakir Manaf, yang dikenal sebagai mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka, GAM, dan pemimpin Partai Aceh, memiliki basis pendukung yang kuat di Aceh. Popularitasnya yang tinggi bisa membuat partai-partai lain merasa enggan untuk mengajukan calon yang mungkin tidak sebanding kekuatannya. Jika dukungan untuk Muzakir Manaf sangat dominan, partai-partai pesaing mungkin memutuskan untuk tidak melawan karena peluang mereka kecil. 2. Koalisi dan strategi partai politik. Partai-partai politik memainkan peran kunci dalam menentukan siapa yang akan maju dalam pemilihan. Di Aceh, politik koalisi sangat penting. Jika Muzakir Manaf berhasil mendapatkan dukungan dari koalisi partai-partai besar, ini bisa mengurangi kemungkinan adanya calon lain. Misalnya, jika partai-partai seperti Partai Demokrat, Golkar, atau PAN memilih untuk mendukung Muzakir Manaf daripada mengajukan calon sendiri, ini akan meningkatkan kemungkinan Muzakir Manaf berhadapan dengan kotak kosong. 3. Peraturan pemilu dan syarat pencalonan. Aturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, juga mempengaruhi kemungkinan munculnya kotak kosong. Syarat-syarat pencalonan, seperti jumlah dukungan minimum dari partai politik atau jumlah minimal tanda tangan dari warga untuk calon independen, dapat menjadi penghalang bagi calon lain. Jika syarat-syarat ini sulit dipenuhi oleh calon alternatif, maka hanya Muzakir Manaf yang berhasil maju, yang bisa mengarah pada situasi kotak kosong. 4. Kondisi sosial dan ekonomi. Kondisi sosial dan ekonomi di Aceh juga memainkan peran dalam proses pemilihan. Jika masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintahan sebelumnya atau percaya bahwa Muzakir Manaf bisa membawa perubahan positif, dukungan kepada calon alternatif bisa berkurang. Stabilitas dan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat bisa membuat mereka cenderung mendukung calon yang sudah dikenal baik daripada mengambil risiko dengan calon baru. 5. Dinamika internal partai dan kandidat alternatif. Dinamika internal partai politik sangat mempengaruhi siapa yang akan diajukan sebagai calon. Konflik internal atau kesulitan dalam menemukan calon yang layak dan memiliki elektabilitas tinggi bisa membuat partai enggan mengajukan kandidat sendiri. Jika partai-partai alternatif tidak mampu menghasilkan calon yang kompetitif, maka situasi ini akan menguntungkan Muzakir Manaf dan meningkatkan kemungkinan dia melawan kotak kosong. 6. Perubahan dalam preferensi pemilih. Preferensi pemilih juga bisa berubah seiring waktu. Jika ada perubahan signifikan dalam preferensi pemilih yang mendukung Muzakir Manaf, misalnya karena kampanye yang efektif atau keberhasilan program-program yang dijalankannya, maka calon lain mungkin sulit untuk mendapatkan dukungan yang cukup. Kesimpulan melihat semua faktor di atas, sangat mungkin Muzakir Manaf akan melawan kotak kosong dalam Pilkada Aceh 2024, terutama jika dia berhasil mempertahankan dukungan politik yang kuat. Partai-partai lain memilih untuk tidak mengajukan calon sendiri, dan tidak ada calon independen yang mampu memenuhi syarat pencalonan. Namun, situasi politik sangat dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pada perkembangan terbaru, strategi kampanye, dan respon masyarakat terhadap para calon yang muncul. Demikian, salam damai, salam Sandawari.